Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Kita bertemu lagi pada mapel SKI pertemuan yang ke-7. Ya, ini saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih dalam PJJ. Semoga nanti pada waktu ulangan itu anak bisa mengerjakan dengan baik. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita tetap diberikan kesehatan, anak-anak diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami pelajaran sehingga bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang memuaskan. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi PJJ SKI kelas 8 pertemuan yang ke-7 ini yang terakhir, yaitu D. Peran Al-Azhar, Pusat Perkembangan Ilmu Keislaman. Al-Azhar adalah lembaga pendidikan dan keagamaan di kota Kairo, Mesir. Nama Al-Azhar itu terkenal sejak pemerintahan Mesir di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Adapun mengenai peletakan batu pertama bagi pengembangan Masjid Jami Al-Azhar itu pada tahun 359 Hijriah 970 Masehi oleh Panglima yang bernama Jauhar Al-Katibas As-Saqili atas perintah Khalifah Al-Mu'izz lidinillah. Tahun 341 sampai 365 Hijriah atau 953 sampai 975 Masehi. Semula masjid itu bernama Masjid Jami Al-Qahirah yang dinisbatkan nama ibu kota pendirian masjid itu. Tapi selanjutnya masjid itu bernama Masjid Al-Azhar yang dinisbatkan kepada nama Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, ini nama Masjid Al-Azhar dari nama Fatimah Az-Zahra. Adapun fungsi Masjid Al-Azhar: 1. Untuk pusat kegiatan ilmiah, yaitu pusat kegiatan Al-Muhtasib. Saya ulangi, fungsi dari Masjid Al-Azhar: 1. Untuk pusat kegiatan Al-Muhtasib. Jadi ini anak-anak bisa kamu buka di LKS kalian pada halaman 43. Ini mengenai peran Al-Azhar 43 sampai dengan 45. Ya, bisa disimak di LKS-nya, dibuka dan disimak mengenai dari Al-Azhar. Saya ulangi, fungsi Masjid Al-Azhar: 1. Untuk pusat kegiatan Al-Muhtasib. Pengertian Al-Muhtasib: peradilan dalam Islam adalah orang yang selalu bertindak amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Atiyah Musyarrafah dalam bukunya yang bernama Al-Qadha fil Islam, ini ada beberapa peringatan yang dilakukan atau dilaksanakan di Masjid Al-Azhar. Jadi tadi pengertian Al-Muhtasib, peradilan dalam Islam, maksudnya orang yang selalu bertindak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini menurut Atiyah Musyarrafah dalam bukunya Al-Qadha fil Islam. Nah, ada beberapa peringatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Al-Azhar. Pertama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tanggal 10 Muharram diadakan hari Suro atau hari Asyura. Kemudian setiap tanggal 1 Rajab, tanggal 15 Rabiul Awal, tanggal 1 Sa'ban dan tanggal 15 Sa'ban, atau dikatakan nisfu Sa'ban. Itu peringatan keagamaan yang dilakukan di Masjid Al-Azhar.
sebagai malam cahaya, yaitu menerangi masjid dengan menggunakan lampu dan lilin pada malam hari setelah diadakan perayaan. Setelah adanya perayaan, terus masjidnya itu diberi lampu dan lilin sampai malam hari setelah adanya perayaan tadi. Yang kedua, fungsinya adalah tempat sidang khalifah, pengadilan, pertemuan para qadhi atau hakim. Kegiatan yang bersifat ilmiah masa dinasti Fatimiyah dimulai pada tahun 365 Hijriah atau 975 Masehi. Misalnya, kuliah-kuliah bertempat di masjid dari beberapa masjid, yaitu Masjid Amr, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Ibnu Tulun Kairo. Yang mendapat pelajaran pertama adalah para ilmuwan yang terkenal dan para petinggi negara. Nah, ini diberikan pelajaran pertama kali. Jadi untuk rakyat itu menunggu setelah dari orang-orang ini, ilmuwan terkenal dan para petinggi negara. Sebagai pemberi materi kegiatan itu adalah Hasan Ali bin Muhammad bin Nu'man Al-Qairani sebagai qadhi tertinggi. Ini yang memberikan materi di tempat itu. Materi kuliah pertama bersumber dari bukunya yang bernama Al-Ikhtisar atau Al-Ikhtisar tentang prinsip fikih Syiah. Nah, ini materi kuliah pertama. Sumbernya dari buku Al-Ikhtisar atau Al-Ikhtisar yang disampaikan tentang prinsip fikih Syiah. Adapun pemateri kedua yaitu Menteri Yakub bin Kikhis yang berisi tentang pedoman aktivitas berdasarkan prinsip Syiah. Materi kuliah utama adalah ilmu agama dan bahasa. Misalnya ilmu Al-Quran, hadis, ilmu kalam, usul fikih, keimanan, nahwu, shorof, sastra, dan sejarah. Ini sebagai materi kuliah utama. Jadi diingat-ingat bagi materi kuliah utama ini meliputi dari ilmu Al-Quran, hadis, ilmu kalam, usul fikih, keimanan, nahwu, shorof, sastra, dan sejarah. Ada beberapa tokoh yang menjadi guru di Al-Azhar. Ini perlu Anda ketahui, tokoh itu antara lain: 1. Abu Hasan An-Nu'man, dia yang wafat tahun 374 Hijriah. Nah, Abu Hasan An-Nu'man ini adalah seorang ahli fikih, ahlul bait, ahli sastra, dan penyair. Tokoh yang kedua adalah Muhammad bin Nu'man, yang ini W adalah tandanya wafat, yang wafat tahun 389 Hijriah. Adapun Muhammad bin Nu'man ini adalah saudara dari Abu Hasan An-Nu'man. Yang ketiga, Husain bin An-Nu'man, putra dari Abu Hasan. Husain bin An-Nu'man ini ahli fikih dan ahli sejarah. Husain bin An-Nu'man yang terkenal dengan gelar Al-Amir Muhtar Abdul Malik Muhammad bin Abdul Malik Muhammad bin Ahmad Al-Hadani. Ini tokoh-tokoh yang mengajar di Al-Azhar. Pada pertemuan yang lalu ini sudah saya sampaikan pada anak-anak, ada beberapa tokoh juga yang mengajar di Al-Azhar. Nah, ini kan guru yang mengajar di Al-Azhar. Ada Abu Abdullah Al-Qudai, ada kemudian Abu Hasan Al-Bisri. Ya, itu pada pertemuan yang lalu ini sudah saya sampaikan. Nah, ini juga termasuk yang mengajar di Al-Azhar. Tapi 3 orang ini merupakan tokoh dan sekaligus guru di Al-Azhar. Abu Hasan An-Nu'man, Muhammad bin An-Nu'man, dan Husain bin An-Nu'man. Nah, ini yang perlu diingat-ingat anak-anak mengenai tokoh dan guru yang mengajar di Al-Azhar. Ini sebagai pertemuan yang terakhir. Nah, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nanti dalam
semesteran anak bisa mengerjakan dengan baik. Dari pertemuan pertama sampai ke-7 itu bisa dipelajari, atau dari LKS juga, LKS-nya bisa dipelajari soal-soal ataupun bacaannya bisa dibaca, karena tanpa membaca kalian akan sulit untuk memahami pelajaran, apalagi untuk mapel SKI. Jadi anak-anak harus banyak membaca. Nah, untuk itu, karena dengan kalian mau membaca, maka akan menambah pengetahuan dan ilmu yang kamu pelajari itu akan bisa menjadi lebih mudah. Untuk itu, materi yang saya sampaikan ini sampai di sini, ini merupakan materi yang terakhir. Tapi jangan lupa ini ada soal-soal yang harus dikerjakan sebagai evaluasi dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar. 1. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang terkenal di seluruh dunia hingga saat ini didirikan pada masa A. Dinasti Ayyubiyah, B. Dinasti Fatimiyah, C. Dinasti Seljuk, D. Dinasti Umayyah. 2. Universitas Al-Azhar bermula dari Masjid Jami Al-Azhar yang difungsikan sebagai pusat Al-Muhtasib. Tugasnya adalah, nah tadi untuk Al-Muhtasib tugasnya A. Untuk menjaga akhlak dan nilai-nilai luhur, B. Untuk menjaga keamanan khalifah, C. Untuk menjaga hafalan rakyat Mesir, D. Untuk menjaga keamanan rakyat Mesir. 3. Pada tahun 365 Hijriah, Masjid Al-Azhar dan beberapa masjid lainnya mulai digunakan untuk kegiatan ilmiah. Untuk kegiatan ilmiah, salah satu pengajarnya, ini salah satu pengajarnya juga sebagai qadhi tertinggi adalah A. Hasan bin Khatir, B. Hasan bin Ali, C. Hasan Ali bin Muhammad, D. Hasan bin Abdullah. 4. Nama Masjid Al-Azhar itu dinisbatkan kepada nama Fatimah Az-Zahra adalah putri A. Nabi Musa, B. Nabi Nuh, C. Nabi Dawud, D. Nabi Muhammad. 5. Materi kuliah pertama di Al-Azhar bersumber dari buku Al-Ikhtisar tentang prinsip A. Fikih Syiah, B. Usul fikih, C. Fikih Khawarij, D. Fikih Syariah. 6. Pemateri kedua di Al-Azhar disampaikan oleh A. Menteri Agama, B. Menteri Yakub, C. Menteri Yakub bin Muhammad, D. Menteri Yakub bin Kikhis. 7. Materi kuliah utama di Al-Azhar meliputi ilmu A. Agama, B. Umum, C. Agama dan umum, D. Agama dan bahasa. 8. Di antara peringatan keagamaan yang dilakukan di Masjid Al-Azhar adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad tanggal
A. 11 Rabiul Awal, B. 12 Rabiul Awal, C. 13 Rabiul Awal, D. 14 Rabiul Awal. 9. Tokoh dan sekaligus guru di Al-Azhar yang bernama Abu Hasan An-Nu'man adalah A. ahli fikih, B. ahli fikih dan ahli sastra, C. ahli fikih, ahlul bait, ahli sastra, D. ahli fikih, ahlul bait, ahli sastra dan ahli penyair. 10. Husain bin Nu'man mendapat gelar A. Al-Amir, B. Al-Amir Mukhtar, C. Al-Amir Mukhtar Abdul Malik Muhammad, D. Al-Amir Mukhtar Abdul Malik. Ya, demikian soal yang harus anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 10. Semoga bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.